subhana rabbil azim, dan ketika sujud baca subhana rabbil a'la, karena memang perintah dari Rasul. Sabbihisma rabbika a'la, apa artinya di situ? Maka sucikanlah, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Baik. Sabbaha. Sabbaha itu asal kata berenang. Sabbaha asal kata berenang. Lagi kita kenal tuh ada hadis yang populer. Ajarkanlah olahraga apa tuh? Sibahah dan rimaya. Berenang dan memanah. Sibah. Kenapa? Sibah itu artinya berenang. Itu sampai Rasulullah memerintahkan kan ada dua olahraga yang ada tiga tuh kan. Pertama apa? Renang. Yang kedua memanah. Yang ketiga naik apa? Kuda. Nah, sekarang ada kudanya. Berarti apa? Naik motor. Naik motor. Kita harus bisa naik motor, Pak. Rasulullah dulunya bisa naik kuda. Sekarang kuda enggak ada, mahal kuda. Yang punya Prabowo doang punya kuda. Jadi tunggangan, kita harus bisa naik tunggangan. Kenapa? Karena kuda itu diperlukan untuk medan perang, berperang, perjalanan dan sebagainya. Itu kuda diperlukan. Ya, kalau zaman sekarang apa? Terus bisa naik motor, bisa berjuang dengan motor apa? Kalau kata lu ngojek kan gitu. Buat menafkahi keluarga lain udah ya kan bisa naik motor, bisa naik mobil, kerja kagak. Kalau bisa naik motor ada harapan nggak? Bisa naik motor nih, sekolah sama naik motor. Kenapa kita bisa? Ya kalau nggak bisa, tapi zaman sekarang ada orang lagi nggak bisa naik mobil, kasihan, belanja. Harus bisa tuh naik tunggangan. Kemudian apa lagi? Renang dan memanah. Sabbaha asal kata berenang. Apa tuh berenang? Berenang itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu renang. Kita berenang itu kan Pak ya? Ada nggak orang renang situ-situ aja? Woi, bagaimana berenang? Di situ aja gitu. Disebutnya renang bukan? Bukan renang semua. Yang namanya renang itu dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya renang. Berpindah renang. Kemudian karena digunakan kata sabaha, renangnya itu bukan renang yang nyelam, bukan diving ya, tapi renang yang memang badan kita masih kelihatan, itu namanya sibaha. Renang tuh. Ini bukan yang nyelam gitu Pak, nyelam pakai batu. Itu namanya menyelam. Ini renang nih. Maksudnya apa? Memindahkan, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah maksudnya apa? Dikaitkan ini kita mensucikan Allah. Artinya apa? Kita menyingkirkan, memindahkan, menghalau, membuang semua sifat-sifat yang tidak pantas disematkan ke Allah. Sebenarnya mensucikan. Allah itu Maha Suci. Allah itu tidak boleh kita kaitkan, kita sandarkan ke sesuatu yang tidak pantas. Kadang-kadang yang pantas saja itu nggak boleh. Contoh, itu kan Allah itu apa namanya? Allah itu sadis. Nggak boleh kita kalau sadis. Memang ada kata syadidul iqab. Allah itu siksaannya sangat luar biasa. Juga kita tidak boleh juga menyamakan Allah dengan sesuatu yang menurut kita itu pantas, padahal nggak pantas. Contoh misalkan gini, Allah itu maha pemberi rezeki, gitu kan? Pemberi rezeki. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, itu dikasih. Memang iya sih, gitu kan? Tapi hal-hal yang seperti itu jangan disematkan ke Allah. Allah memang maha penyayang. Seperti apa sayangnya? Nggak dibayangkan.
Jangan kita mengukur Allah itu dengan kemampuan akal kita, karena nggak bakal nyampe. Contoh lain, ada anak TK, gitu kan? Ada profesor. Ada anak TK, ada profesor. Si anak TK bilang itu orang pintar. Tapi anak TK bisa nggak menjangkau kepintaran seorang profesor? Nggak bakal. Nggak bakal. Lagi itu anak TK, Allah itu adalah kita nggak bakal mampu menjangkau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah harus disucikan dari apapun. Nah, ketika kita mensucikan Allah, membaca Subhanallah itu bukan berarti sekedar ucapan. Maka dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Fakina ada? Enggak ada Allah ciptakan di sia-sia. Bukan Allah. Tuh, ada yang gitu kan? Jadi kita harus mensucikan Allah dari hal apapun. Kita tidak boleh menyebut nama Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ajarkan. Ada Asmaul Husna, ada 99. Itu aja kita pakai. Allah yang maha melihat, gitu kan? Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengadakan sesuatu, Allah yang maha mengetahui. Itu semuanya ada di dalam Asmaul Husna. Sebutlah Allah dengan nama itu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi sebutlah Allah, sucikan Allah dari apa yang memang Allah sudah ajarkan kepada kita. Jangan pernah, memang Allah maha melihat, betul, tapi melihatnya Allah beda sama makhluk. Apapun kita boleh menilai Allah, tapi ada batasan. Apa batasannya? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah melihat, iya, tapi melihatnya Allah beda dengan cara kita melihat. Allah maha mendengar, betul, tapi mendengarnya Allah beda dengan cara kita mendengar. Allah maha berkata-kata, betul, tapi berkata-katanya Allah beda dengan ketika kita berkata-kata. Allah maha menolong, betul, cuma pertolongan Allah beda dengan pertolongan kita. Maka harus dibatasi dengan Allah tegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Dalam soal ini harus disebutkan apa? Walam yakul lahu kufuwan. Apa kufuwan? Yang setara. Maka kita harus bisa mensucikan Allah. Nah, orang yang sudah bisa mensucikan Allah itu adalah orang yang membuang sifat-sifat tidak pantas kepada Allah. Makanya Pak Nabi Ibrahim itu, beliau itu kita ketika kita sedang umrah atau haji kan tawaf. Bacaan tawaf itu dibaca sejak kapan? Bacaan tawaf dibaca ketika mulai dari Hajar Aswad sampai ke Maqam Ibrahim. Yang dibaca apa tuh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah tasbih yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau tawaf. Mengapa akhirnya kita dianjurkan membaca tasbih itu sampai Maqam Ibrahim? Nah, ketika dulu Nabi Ibrahim membaca tasbihnya dengan benar, tahmidnya dengan benar, tahlilnya dengan benar, takbirnya dengan benar, maka apapun yang dia minta Allah kasih. Itulah rahasianya. Kenapa? Ketika kita tawaf, baik umrah maupun haji, yang kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim. Mulai dari Maqam Ibrahim menuju ke Rukun Yamani, itu kita bebas membaca doa apapun. Bebas baca doa apapun. Nanti dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad, yang kita baca adalah doa sapu jagat tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahin warsilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Selesai sampai di akhir lagi satu tahap. Mulai lagi yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan alhamdulillah la ilaha illallah sampai Maqam Ibrahim. Makanya kalau
Itu Mbak. Makanya gini, Nabi Ibrahim itu sampai berpesan Mbak, dulu ketika Rasulullah